Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Kelihatannya Bapak hari ini fresh banget ya Pak. Masya Allah. Dari bentuk tubuhnya itu kayak kelihatan keker banget Pak. Keker ya? Iya. Ini setiap hari kegiatannya apa aja Pak? Mungkin ada kiat-kiat motivasi buat kita? Nggak ada sih, paling ya hari-hari bangun pagi, doa dulu, terus kemudian ambil jalan lah setengah jam, itu buang-buang keringat, baru kemudian kita aktivitas kerja, itu aja sih. Tapi olahraga ya Pak? Iya, jalan pagi aja, jalan santai, yang penting keluar keringat, segar, baru kita aktivitas. Pantes sekali. Apa staminanya kelihatan banget Pak? Iya. Pak Jimmy, ini saya ada produk. Nah, Saya ini kan bagian pemasaran. Ini ada baju kayaknya cocok banget buat Pak Jimmy. baju apa? Batik Pak. Wah, batik. Saya nggak cocok loh pakai batik itu, makanya saya mesti pakai baju yang polos-polos. Dicoba aja dulu Pak. Soalnya batik itu kalau nggak dicoba mungkin kelihatannya kayak segi motif kelihatan agak kurang modern gitu ya. Tapi kalau dicoba kelihatannya bisa cocok ke badannya Pak Jimmy. Masa sih? Perasaan kalau teman-teman saya pakai batik itu ya, apalagi yang gendut gitu ya, itu kelihatannya kok jelek banget gitu loh, nggak bisa kayak bagus, kecuali kalau memang badannya bagus, dia pakai batik gitu kok, wah keren banget, tapi kok saya kebanyakan lihat kok orang nggak cocok ya pakai batik ya. Biasanya ya Pak, kalau orang yang tubuhnya berisi itu ambil motif yang agak kecil Pak, biar nggak kelihatan tubuh kita itu Motif kecil itu gimana? yang tidak ngeblok. Kan batik itu ada macam-macamnya Oke. Ada yang dia tuh ngeblok banget, ada yang sebagian aja di tempat-tempat tertentu aja. Oh berarti polos, ada Iya. motif, polos ada motif Iya. gitu. Masa bagus? Dicoba aja dulu Pak. Untuk bahannya juga lumayan bagus. Bahannya katun premium, nyerap keringat juga. Jadi Pak Jimmy nggak usah khawatir takut kepanasan atau enggak gerah gitu Pak. Biasanya kalau misalkan pakai batik itu kan kebanyakan kayak lengket-lengket gitu, saya tuh nggak suka gitu. Jadi saya tuh pengen pakai itu yang santai, misalkan kaos seperti ini, yang ya tanpa motif. Buat saya kadang-kadang polos ini bikin saya lebih pede gitu. Saya nggak yakin kalau misalkan batik itu malah bikin saya pede sih. Karena batik itu ada beberapa motif Pak, ada yang formal, ada yang non formal. Non formal itu kayak semi abstrak gitu Pak. Jadi Pak Jimmy bisa pakai batik ini kalau di acara non formal seperti yang motif abstrak tadi. Hanya kombinasi warna saja Pak. Gitu kita misalkan kayak saya gitu cocoknya pakai warna apa? Kalau ini kan kulitannya Pak Jimmy cerah ya. Jadi kalau warna itu semua warna masuk Pak. Oh ya? Cuma nanti pemilihan motifnya aja Pak. Oke, berarti saya masih harus nyoba ini ya. Iya. Kalau nggak dicoba nggak tahu ya. Iya sih Pak, tapi ya soalnya kan kita kan nggak tahu, kalau nggak dicoba kita nggak Ya. tahu ini cocok apa enggak sama kita. Berarti kalau misalkan saya nyoba begitu, masa langsung kelihatan wah ini cocok kayak gitu? Saya nggak yakin deh, karena Ada beberapa opsi Pak. kebanyakan kalau misalkan saya lagi di toko itu ya nyoba baju satu dua itu saya suka bete karena mah nggak oke gitu, nggak enak buat saya. Kok rasanya kok kayak nggak pas, kayak nggak pas gitu. Jadi saya tuh sering kali kalau misalkan baju itu saya lebih milih yang polos, yang nggak ada motifnya, karena apa? Karena yang polos kan jelas, oh, ini cocok nih, oh, ini enggak. Kalau motif itu kalau saya lihat ini kok melengkung gitu, nggak enak gitu. Sebenarnya kalau kayak Pak Jimmy ini badannya yang agak isi ya, agak isi terus keker, itu lebih cocok pakai motif yang slim fit sih Pak. Yang selipis? Iya, jadi kelihatan kayak lebih berwibawa, lebih gagah Pak. Masa sih? Tapi pemilihan motifnya tadi kembali ke tadi itu Pak. Pilih yang lebih kecil, yang nggak banyak perintilan-perintilan, yang motifnya nggak ngeblok. Mungkin di sebagian kancing atau di bagian ini aja, pergelangan tangan. Itu udah cukup sih Pak. Berarti kalau misalkan seperti itu, memang ada konsultasi khusus gitu, misalkan untuk lihat orang, oh ini bentuknya badan seperti ini, cocoknya kalau misalkan pakai batik seperti ini gitu. Sebenarnya ada sih Pak. Itu untuk menanggulangi kayak customer itu takutnya kurang cocok kalau salah motif gitu loh Pak. Takut kalau dipakai takut
nggak cocok sama Nggak bikinnya. matching. Iya, nggak matching, terus kelihatannya kurang bagus gitu loh Pak. Kalau saya itu kan sukanya pakai celana tuh jeans gitu. Kalau jeans itu cocoknya batik yang motif-motif seperti apa? Kan lebih santai. Iya, yang tadi tuh Pak, yang bahannya katun, terus nggak terlalu banyak motif dan warnanya abstrak, kayak perpaduan batik tapi nggak terlalu batik yang semi aja. Itu bisa dipakai santai ya. Tapi kalau yang Bapak mau motif yang formal, itu bisa dipakai nanti acara-acara kayak ke kondangan atau ketemu para petinggi gitu Pak. Gitu kira-kira harganya berapa? Kalau harga mulai dari 60 sampai ke 250-an Pak. Itu tergantung bahan sih Pak. Oh, tiap bahan juga nanti secara motifnya juga beda-beda. Iya, kalau yang harga 60 itu Pak, dia bahannya agak standar, tapi untuk bahan tenang, nggak usah khawatir karena dia nyerap keringat, jadi nggak bakal kepanasan. Cuman bedanya di yang harga 250 tadi itu ada tambahan furing. Oke, biar nggak panas. Iya, biar nggak tambah panas. Dan kalau segi batiknya, kalau yang bahan standar tadi yang tanpa furing itu hanya printing saja. Jadi rata-rata itu sama, nggak ada yang pembeda gitu Pak. Soalnya kan dicetaknya berbarengan. Tapi kalau yang 250 tadi itu kan sistemnya batik cat dan kombinasi tulis. Jadi dikerjain secara manual sama tangan. Ya coba sih kalau misalkan itu nanti kapan saya tak mampir ya, saya juga lihat-lihat karena saya ini kan memang jarang kalau misalkan beli apa itu sendiri, karena saya tuh lebih senang kalau misalkan yang model-model polos yang namanya abstrak-abstraknya. Cuman ya bolehlah masukan ini, nanti coba kapan bisa saya mampir, nanti saya coba beberapa motif kalau misalkan cocok. Gak ada promo ya? Untuk promo nggak ada sih Pak, soalnya di sana itu memang harga pabrik karena produksi sendiri Pak. Jadi Bapak langsung bisa ke store, nanti bisa ketemu saya kasih motif-motif terbaru yang cocok dengan Bapak. Ditunggu kedatangannya. Oke, nanti coba saya atur jadwal untuk mampir ya. Baik, siap. Ditunggu kedatangannya ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak. Sore. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widi Maimunah dari Divisi Display akan memandu acara pada pagi hari ini dalam rangka hari jadi ulang tahun Batik Benang Raja yang ke-13 tahun. Tepuk tangan semuanya. Hari ini sangat spesial banget karena di tengah-tengah kita sudah hadir owner dari Batik Benang Raja Surabaya, yaitu Cigebi dan Kowawan. Mohon tepuk tangannya sekali lagi. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita sambut Kowawan dan Cigebi selaku owner Batik Benang Raja Surabaya. Kita persilahkan ke atas panggung. Tepuk tangan semuanya. Sebelum acara kita akhiri, izinkan saya untuk berpantun ya teman-teman. Jangan lupa nanti dijawab cakep ya. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa ke kota tua. Selamat ulang tahun Batik Benang Raja. Semoga sukses dan jaya. Saya Widi Maimunah, izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di event-event selanjutnya. Bye-bye. Selamat pagi para ibu bapak pengunjung Batik Benang Raja Surabaya. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Maimunah. Saya selaku MC di Batik Benang Raja dan selaku divisi display akan menyampaikan. Jadi bapak ibu sekalian, bapak ibu akan mendapatkan promo spesial di hari ini karena bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Batas pembelanjaan hanya dengan 200.000 aja. Bapak ibu udah mendapatkan free boneka. Jadi untuk pembayarannya ibu bisa ke kasir sebelah kanan. Baik, karena saya sudah menjelaskan tadi, saya ingin tahu betul masukan atau pengalamannya di Batik Benang Raja kepada customer Batik Benang Raja ini. Perkenalkan, nama ibu siapa? Alasannya apa ibu
jam 9 malam aja. Buruan digecepin karena tidak ada promo di hari lainnya. Selamat bersenang-senang dan selamat berbelanja. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Mena, biasa dipanggil Yuni. Sebelumnya izinkan saya untuk berpantun. Boleh ya? Boleh. Nanti bisa dibantu dijawab kata-kata cakep. Boleh? Boleh. Buah kentang, buah pepaya. Cakep. Kolam renang, tempat nostalgia. Cakep. Selamat datang di Surabaya. Semoga senang dan bahagia. Nah, di sini berbicara tentang Surabaya, saya akan menceritakan bagaimana kota Surabaya ini. Kota Surabaya adalah kota pahlawan yang sangat menyimpan sejuta pesona, baik dari kulinernya, pariwisatanya, bahkan dengan prestasi-prestasinya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang kulinernya, di mana di Surabaya ini terkenal, salah satunya terkenal makanan enak yaitu rawon. Rawon sup yang berwarna hitam yang dicampur dengan rempah-rempah, salah satunya yaitu bahannya keluak. Selain kulinernya, Surabaya juga menorehkan banyak prestasi. Salah satunya taman-taman yang dibangun di kota Surabaya ini. Ini cerita dari saya. Terima kasih. Izinkan saya untuk menyapa para pimpinan yang ada di tempat ini. Yang pertama, yang terhormat Kowawa dan Cigebi selaku pimpinan dari Batik Benang Raja Surabaya. Selamat pagi Kowawa dan Cigebi. Pagi. Yang kedua, yang terhormat manajer Batik Benang Raja Surabaya, Ibu Ivana. Selamat pagi Ibu Ivana. Pagi para SPV yang kami cintai. Dan yang keempat, selamat pagi para staf Batik Benang Raja yang hebat dan luar biasa. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, izinkan saya untuk berpantun ya teman-teman. Boleh dibantu kata cakepnya? Siap. Duduk-duduk makan pisang raja. Makannya sendiri saja. Selamat ulang tahun Batik Benang Raja. Semoga semakin jaya. Batik Benang Raja, jaya, jaya, jaya. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang mana akan disampaikan oleh CEO Batik Benang Raja kepada Kowawan, kami persilahkan. Boleh minta tepuk tangan semuanya teman-teman? Terima kasih Kowawan atas sambutannya. Untuk tidak pergi meninggalkan tempat karena acara selanjutnya yaitu pemotongan tumpeng, saya undang Ibu Ivana, Cigebi dan para SPV untuk maju ke depan. Sudah siap? 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Batik Benang Raja yang ke-13 tahun. Kami persilahkan untuk para pimpinan untuk kembali ke tempat masing-masing. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan kepada tim yang mana tim ini selama 1 tahun kebelakang dia memberikan dedikasinya kepada Batik Benang Raja, yaitu nilai yang sangat bagus, tidak pernah telat, performanya bagus, semangatnya sangat memotivasi kita semua. Tim ini jatuh kepada tim display. Kepada para tim display dipersilakan
penghargaannya akan diberikan oleh Ko Wawan sebagai CEO. Kepada Ko Wawan dipersilakan untuk memberikan penghargaannya. Oke, kita bisa foto bersama ya. 1, 2, 3. Tenang semuanya, untuk semua yang ada di sini bisa kembali ke tempat masing-masing. Dan demikian rangkaian acara ulang tahun Batik Benang Raja yang ke-13 tahun. Semoga Batik Benang Raja semakin berjaya, semakin sukses, dan semakin dicintai oleh pelanggannya. Terima kasih kepada para pimpinan yang sudah menyempatkan hadir, dan terima kasih kepada para tamu istimewa, dan tidak lupa pula para staf yang paling hebat. Saya Yuni Maimunah mengucapkan mengundur diri, makan durian sama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Batik Benang Raja jaya jaya jaya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Kesha Warga Putri selaku MC pada pagi hari ini. Sebelum mulai acara, izinkan saya untuk membuka dengan sebuah pantun. Mohon dibantu dengan cakep ya Bapak Ibu. Boleh. Bersepeda di pagi hari, berhentinya di pasar modern. Cakep. Selamat datang di seminar masa kini di ekspresi kreatif era modern. Yeay. Oke, sebelum mulai acara pada hari ini, kita akan membuka dengan acara sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Bapak Albert. Untuk Bapak Albert kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Albert untuk kalimat sambutannya. Sebelum memasuki acara, hari ini kita akan mempunyai 2 sesi yang menarik. Sesi ini akan dipandu oleh Kak Yuni. Untuk Kak Yuni, kami persilakan maju ke atas panggung. Baik, terima kasih Kak Kesha. Untuk sesi kali ini kita akan membahas sejarah dan perkembangan batik Indonesia. Yang mana sejarah dan perkembangan batik Indonesia ini sendiri sangatlah unik. Karena Indonesia memiliki banyak keunikan, salah satunya batik. Baik Bapak Ibu sekalian, Indonesia memiliki banyak kebudayaan, salah satunya yaitu batik. Di mana kita sebagai generasi muda harus mengetahui warisan atau sejarah dari batik itu sendiri. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya batik Indonesia yang mana akan disampaikan oleh Bapak Budi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi atas materi pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu di sini ada pertanyaan? Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian bisa menikmati coffee break yang kami sediakan. Baik, sama-sama kita ketahui bahwa batik ini adalah turun-temurun. Banyak dari kalangan anak muda itu sendiri menganggap bahwa batik ini adalah fashion jadul. Yang mana di sesi kali ini yaitu akan membahas tren fashion batik masa kini yang akan disampaikan oleh Ibu Ida. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida selaku desainer fashion yang mana sudah menjelaskan tentang fashion batik itu sendiri, sehingga kita kaum muda bisa lebih sadar mencintai batik Indonesia. Baik, di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita kembalikan kepada MC kita, kepada Kak Kesha. Silakan. Wah, ternyata luar biasa sekali ya acara pada pagi hari ini. Selain batik merupakan budaya dari Indonesia dan warisan dari Indonesia dari masa lampau, dan ternyata berkembang juga sampai masa sekarang, tentunya dengan era yang lebih modern. Sebelum kita acara pada pagi hari ini, kita akan tutup dengan doa bersama yang akan dibawakan oleh Bapak Albert. Untuk Bapak Albert kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Albert untuk doanya. Setelah itu kita akan menghadirkan momen bersama dengan foto bersama. Untuk Bapak Ibu silakan kumpul bagian tengah panggung. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya dan waktu dari awal hingga dan akhir. Untuk itu saya Kesha izin pamit undur diri. Sampai jumpa di acara batik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.